Selamat datang kembali di podcast Ngopi Santai, ngobrolin pemilu dengan santai. Kali ini kita akan membahas topik mengenai pendidikan pemilih yang menjadi salah satu program prioritas nasional di KPU. Sebagaimana kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu kunci dalam kepemiluan. Nah, sekarang bagaimana caranya bahwa masyarakat dapat turut berpartisipasi? Saat ini kita telah hadir narasumber yang membidangi langsung terkait Sosdiklik di KPU, yaitu Bapak Aryo Pandiko. Selamat datang Bapak, halo gimana kabarnya? Baik Bu Christine, hai teman pemilih. Teman pemilih, Bapak Aryo Pandiko ini adalah Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Musi Banyu Asin. Mungkin kita tanya sedikit nih, bagaimana pengalamannya Bapak selama menjabat di KPU? Khususnya divisi Sosdiklik ini Pak. Nah, saya sambil minum ya Pak, silakan Pak diminum. Oke Bu Christine, saya sendiri bersama dengan teman-teman 5 komisioner kemarin kami sedikit bercerita karena ini terkait pengalaman jadi komisioner KPU Kabupaten Musi Banyu Asin pada tanggal 9 Januari tahun 2024 kita dilantik oleh KPU RI oleh Pak Ketua langsung waktu itu Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, kemudian menugaskan kita untuk segera kembali setelah pelantikan, kita kembali ke kabupaten masing-masing karena kita sudah dihadapkan dengan pemilu yang sedang berjalan pada saat itu. Artinya kami berlima dan saya sendiri kita langsung beradaptasi langsung dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Seperti itu. Langsung masuk tahapan pemilu dan segera dilanjutkan dengan tahapan pilkada pada saat itu. Iya betul. Pada saat itu kita per waktu itu tinggal 1 bulan lagi, lagi itu adalah pencoblosan untuk pemilihan presiden, ya, pileg dan pemilihan DPD waktu itu ya, DPD RI. Artinya kita harus betul-betul beradaptasi, menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah ada, menyiapkan tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Iya, betul Pak. Saya ingat juga pada saat tahun lalu itu betapa padatnya kita ya, langsung segera menyesuaikan dengan tahapan sudah berjalan gitu ya, dengan dinamikanya yang langsung dari pemilu lanjut ke pilkada itu luar biasa sekali ya Pak. Ya. Nah, lalu Pak, kalau terkait Sosdiklik sendiri Pak, seperti tema kita pada hari ini itu ada prioritas nasional yang seperti apa itu Pak? Oke, baik Bu Christine, terkait dengan Sosdiklik ya, yang dicanangkan oleh KPU hari ini yang sedang hangat dibicarakan, itu ada 3 sasaran sebetulnya yang menjadi prioritas KPU nasional. Yang pertama itu adalah pendidikan pemilih pemula, kemudian kelompok marginal dan kelompok rentan. Nah, ini menjadi sasaran prioritas dari KPU RI untuk kita melakukan pendidikan pemilih pada kelompok-kelompok ini. Lalu Pak Aryo, ini kan kalau kita bicara mengenai pemilih pemula, kita kan mungkin sebagian masyarakat berpikir bahwa pemilih pemula ini cenderung apatis gitu. Nah, lalu kenapa menjadi salah satu prioritas dari KPU? Ya, karena kalau kita bicara tentang pemilih pemula ini kan, pemilih pemula ini kan pemilih-pemilih yang usianya baru masuk di angka 17 tahun. Iya, minimal 17 tahun. Iya, minimal 17 tahun. Artinya pemilih-pemilih pemula ini calon pemilih yang masuk daftar pemilih tapi belum pernah memilih, baru pertama kali memilih. Artinya ini yang perlu kita berikan pemahaman, kita tanamkan nilai-nilai pengetahuan tentang kepemiluan maupun demokrasi ya, untuk diberikan pemahaman sebagai bekal dan modal sebagai pedoman ya. Apa tuh bahasa sih? Jadi kalau pemilih pemula ini kita berikan penyadaran gitu ya Pak, kita tanamkan pemahaman seperti itu ya. Iya, artinya kita menanamkan pemahaman terhadap tentang kepemiluan maupun demokrasi ya. Setiap penyelenggaraannya ini akan menjadi modal untuk sendiri, modal bagi ke kaum pemula
Lalu Pak, kalau bicara strategi terhadap pendidikan pemilih pemula, ini kan kalau misalnya kita menggunakan metode dengan yang kita terapkan pada generasi sebelumnya mungkin sudah tidak relevan gitu. Nah, kira-kira yang metode selama ini sudah kita laksanakan atau akan kita rencanakan Pak, untuk menyasar ke pemilih pemula itu seperti apa Pak kira-kira? Sejauh ini yang sudah kita lakukan ya, kita lakukan dengan metode-metode kita melakukan pendidikan pemilih, kita langsung menyasar karena pemilih pemula ini kan rata-rata yang masih usia di bawah 17 tahun hari ini, tapi karena kita ini kan pemilu sudah dilewati ya, 2024 kemarin kita pemilihan serentak baik pilkada maupun pemilu. Nah, artinya pemilih pemula ini yang cikal bakal memilih di tahun berikutnya, pemilu berikutnya di 2029. Artinya yang hari ini teman-teman pemilih, calon pemilih ini masih duduk di bangku sekolah ya, bangku SMP maupun SMA, ya. yang memang usianya masih di angka 15-16 tahun. Kemudian 2029 nanti mungkin angkanya di 21 tahun juga mereka ini bahkan menjadi pemilih pemula. Iya. Nah, artinya kita pakai metode, kita melakukan sosialisasi kerjasama, atau kita datang ke sekolah masing-masing ya, ke sekolah. Kita melakukan pendekatan kepada calon-calon pemilih pemula. Di situ kita berdialog ya, kita menyampaikan tentang pemahaman tentang kepemiluan, tahapan-tahapan kepemiluan. Nah, ini yang akan menjadi diserapkan oleh dan diketahui oleh para calon-calon pemilih pemula ini sendiri tentang kepemiluan. Nah, itu yang sudah kita lakukan sejauh ini, Bu Christine. Kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Wah, menarik ya Pak. Jadi sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Iya, ke sekolah-sekolah. Itu yang sudah kita lakukan sejauh ini. Karena sasaran kita ini pemilih pemula ini kan memang sasaran yang menjadi prioritas, karena ini akan menjadi pemilih yang angkanya sangat besar, pemilih pemula ini. Sejauh ini bagaimana antusias mereka Pak kalau pemilih pemula? Pemilih pemula ini antusiasmenya lumayan tinggi lah, sikap dan penyambutan mereka ini, karena mereka ini kan kaum pemula ini kan haus akan pengetahuan. Iya, keinginan tahunan itu lebih besar, sehingga kita dalam proses kita metode kita menyampaikan pemilihan metode kita dapat menyampaikan tentang nilai-nilai kepemiluan dapat dicermati oleh calon pemilih pemula ini. Iya. Nah, selain pemilih pemula Pak, yang tadi ada 2 kelompok lainnya. Kelompok lainnya apa itu? Saya sebutkan di awal, Bu Christine, tadi terkait dengan sasaran prioritas kita juga, itu kelompok-kelompok marginal, dan kelompok rentan. Karena 2 kelompok ini juga menjadi sasaran prioritas KPU nasional. Karena kita melihat bahwa kelompok marginal ini kan kelompok yang mereka terjebak dalam perubahan infrastruktur sosial ya. Sehingga muncul residu kemiskinan, misalnya keterbelakangan, ketertindasan ya kan. Kemudian terisolasi, minimnya akses, misalkan akses informasi, akses pembangunan, ketidakadilan pembangunan, sehingga timbullah kedua kelompok ini ya. Nah, ini menjadi sasaran kita, sehingga setiap lapisan masyarakat yang terisolasi pun, yang misalkan dianggap kategori kita keterbelakang, tapi kita juga berkewajiban dari KPU untuk memberikan pendidikan pemilih ya, pendidikan kepemiluan kepada kelompok-kelompok marginal maupun kelompok rentan ini. Iya, kalau untuk di wilayahmu sih Banyu Asin Pak khususnya, kelompok marginal atau kelompok rentan ini kira-kira mencakup area-area atau wilayah atau komunitas yang seperti apa ya Pak? Ya, kalau di kita MUBAS sendiri ya, itu kelompok-kelompok marginal ini ya kelompok yang sulit aksesnya, dikategorikan agak sulit ya, sulit untuk kita jangkau karena keterbatasan daya kita juga ya kan. Untuk kita bisa turun ke lapangan, itu ada beberapa daerah. Ada beberapa daerah yang memang itu kayak misalkan kalau di Payung Dincir itu ada yang namanya memang daerah-daerah yang
sulit dijangkau. Contoh-contohnya SAD ya, suku anak dalam, apa yang kita kemarin sempat kita sosialisasi. Wilayah Iya, perbatasan wilayah gitu ya, perbatasan Pak, ya ya. kan. Kelompok adat begitu ya, Pak. Kelompok-kelompok adat ini yang memang jauh aksesnya dari eh, pusat ya, dari kita ya, dari KPU untuk kita laksanakan, kita temui, itu sangat sulit. Baik, mungkin perlu metode tersendiri ya, berbeda dengan pemilih pemula tadi ya, untuk kita menjangkau mereka itu ya. Ya, tentu kita punya harus berbeda juga ya Iya. dengan metode pemilih pemula. Kalau pemilih pemula itu sendiri kan di zaman teknologi Iya, sekarang ini media kan sosial. media sosial kan Iya, betul. menyerap informasi, melakukan akses informasi mungkin agak lebih cepat mereka Iya. ya kan. Nah, cuman kalau kita yang saya bilang kan tadi, kelompok-kelompok marginal maupun kelompok rentan ini kan yang memang aksesnya itu terbatas, Iya. informasi terbatas. Aslinya dari segi sinyal mungkin ya kan, dari infrastruktur jalan juga sulit untuk kita jangkau. Artinya kita punya metode juga, kita harus jemput bola juga Bu Iya. Christine, kita harus juga melakukan, walaupun di tengah-tengah efisiensi hari ini, ya kita juga harus turun ke lapangan. Ya, jadi kita tetap mengusahakan Mengusahakan keadilan ya, Iya, Pak, keadilan. akses yang sama gitu ya, Pak ya, bagi mereka. Betul. Artinya itu tidak menjadi suatu hambatan kita, walaupun keterbatasan daya Iya. di tengah-tengah efisiensi hari ini, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk kita tetap laksanakan sebagai tugas dan kewajiban kita juga sebagai tugas dari KPU sendiri untuk melakukan pendidikan pemilih pada kelompok rentan maupun kelompok marginal. Karena setiap warga negara Indonesia tentunya mempunyai hak pilih ya, Iya, hak betul. pilihnya harus dijamin. Iya, Ini betul, untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Wah, baik, luar biasa. Teman pemilih, sudah Itu. banyak sekali Bapak Aryo sampaikan gitu ya. Ternyata ada 3 kelompok ya menjadi prioritas nasional terkait Sosdikli ini. Yang tadi sebagaimana Bapak Aryo Pandiko sampaikan, selain pemilih pemula itu ada kelompok marginal dan kelompok rentan, begitu ya Pak. Nah Pak, untuk rencana KPU Kabupaten Musi Banyu Asin sendiri nih ke depan, mungkin ada langkah-langkah yang bisa Bapak bagikan supaya teman pemilih ketahui terkait perencanaan Sosdikli kita ke depan, atau yang mungkin sudah kita lakukan gitu Pak, bisa diceritakan Pak. Oke, baik Bu Christine, rencana kita dari Sosdikli ya, Asosiasi Pendidikan Pemilih hari ini, ya kita melakukan sosialisasi. Selain kita melakukan minta kepada pemilih pemula maupun lapisan masyarakat pada umumnya untuk juga bisa mengikuti juga ya, mengikuti website kita, medsos kita, misalnya bisa mengikuti IG, YouTube, misalkan kemana aja kita, apa kegiatan Sosdikli maupun kegiatan-kegiatan bidang lainnya ya, per divisi bidang lainnya, itu bisa teman-teman pemilih itu kunjungi website kita. Ada IG, ada Facebook ya kan, ada YouTube. Nah, kemudian kita ke depan akan merencanakan, kalau sudah yang dilakukan hari ini, kita sudah turun juga ke lapangan Bu Christine. Kita sudah mendatangi sekolah-sekolah ya. Kemudian kemarin ada organisasi pramuka ya, komunitas yang hari ini itu ada jadi mitra ya, kerja kita untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih. Berarti kita akan rencana menambah mitra juga ya Pak? Oke, Bu Christine, betul bahwa kita harus meningkatkan mitra dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Karena pendidikan pemilih ini bukan menjadi tugas KPU itu sendiri, tidak berdiri sendiri juga kita KPU, karena mungkin keterbatasan daya ya kan, SDM kita juga terbatas mungkin kan. Nah, maka dari itu ini sudah menjadi tugas bersama, termasuk misalkan dari pemerintah, dari partai politik ya, organisasi masyarakat, bisa juga melakukan kerjasama terhadap melakukan pendidikan pemilih. Apalagi hari ini sasaran kita jadi 3 sasaran yang menjadi lokus kita, fokus utama dari KPU RI, yaitu pendidikan pemilih pemula, pemilih kelompok marginal, dan kelompok rentan. Nah itu Bu Christine. Sangat inspiratif Bapak Aryo Pandiko, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Selanjutnya Bapak ada yang ingin disampaikan? Oke, baik Bu Christine. Ya,
Inilah hari ini kita berbicara tentang pendidikan pemilih ya. Karena ini juga menjadi rujukan kita juga Bu Christine, karena sudah tertuang dalam PKPU ya nomor 9 tahun 2022, Iya. perubahan dari PKPU nomor 10 tahun 2018, kemudian juga PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang Sosdikli ya, Iya. Parmas dan peningkatan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan ya, menimbulkan kesadaran pada calon pemilih, kemudian meningkat ilmu pengetahuan tentang pemilu sehingga meningkat partisipasi masyarakat di pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, ini menjadi tugas kita dan yang kita canangkan hari ini juga salah satunya kita melakukan pendidikan pemilih dengan sasaran pemilih pemula, kelompok marginal, dan kelompok rentan. Itu saja, Bu Kris. Nah, teman pemilih, itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Aryo Pandiko. Nah, semoga kita semakin menyadari nih peran dan tanggung jawab kita sebagai pemilih. Ingat ya teman pemilih, satu suara Anda menentukan masa depan bangsa. Sampai jumpa di episode Ngopi Santai berikutnya. KPU melayani.